Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Kajian kita pada hari ini tentang akidah Abu Lahab dan Abu Jahal. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, akidah Abu Lahab dan Abu Jahal itu adalah akidah yang bagus dari segi akidah rububiyah. Hanya tidak bagusnya dalam akidah uluhiyah. Apabila ditanyakan kepada orang-orang kafir dahulu, iza sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, la yakulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Nah, jadi secara rububiyah Abu Lahab dan Abu Jahal itu dianggap sudah bertauhid rububiyah. Inilah kesesatan berpikir dari Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak mempunyai tauhid. Apakah tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid apa saja? Tidak bertauhid dia. Masya Allah. Dia memang menyembah berhala. Dikatakan itu hanya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala-berhala itu sekedar untuk mendekatkan kami kepada Allah. Itu hanya tipuan mereka saja. Mereka itu anti terhadap Allah. Tipuan mereka katakan itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah. Mereka itu menipu kita. Mereka memang sengaja menyembah berhala, tidak ada niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu berhala itu menjadi berantara. Tidak. Berhala itu bagi mereka memberi mudarat dan memberi manfaat. Orang yang menghina berhala menurut dia akan mati, terkena gempa bumi atau bencana alam. Orang yang memuji berhala itu akan mendapat keuntungan. Apakah keuntungan dalam perjudian, dalam kehidupan, perdagangan? Mereka mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya mereka menyembah berhala. Bukan mereka menyembah berhala itu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bukan, itu hanya tipuan saja. Tipuan inilah dianggap oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai yang sebenarnya. Dia itu sudah bertauhid. Tidak. Abu Lahab itu sudah jelas tidak bertauhid, sehingga dikutuklah di dalam surat, dalam Al-Quran diabadikan namanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahabi wa mara'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, istrinya ikut juga menyiapkan kayu bakar, menyiapkan segala hal yang akan merugikan Rasulullah. Fi jidha hablum mim masad. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah kesesatan dari trilogi tauhid atau trinitas tauhid. Tidak bisa diikuti yang disebut dengan usulus salasah, kepercayaan trinitas itu. Maka benarlah apa yang disebutkan di dalam sifat 20 itu. Karena orang bertanya dulu, apakah Allah itu ada atau tidak? Jawabnya wujud. Keberadaannya itu sementara atau selamanya? Selama-lamanya. Qidam,
Bisakah Allah itu binasa? Tidak. Baqa. Bentuknya bagaimana? Apa ada batas umurnya? Besar apa kecil? Mukhalafatul lil hawadis, tidak serupa dengan benda apapun di alam semesta ini. Nah, walaupun dinyanyikan oleh anak-anak TK, anak MDA, tapi dalam itu maknanya. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, ilman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, jadi orang musyrik itu tidak bertauhid. Tauhid rububiyah itu tidak bisa dipisahkan dengan tauhid uluhiyah, karena kalimatnya itu namanya kalimat yang musyarakah. Musyarakah itu artinya mempunyai pengertian yang banyak satu kata. Jadi kata lain dari rububiyah itu adalah uluhiyah. Kata lain dari Rabb itu adalah ilah. Masya Allah. Jadi sama itu, la ilaha illallah itu artinya la rabba illallah, illallah, tiada Tuhan pencipta alam semesta ini selain Allah. Tidak ada Allah yang disembah selain Allah. Itu hanya kata lain, perbendaharaan kata antara Rabb dan ilah. Sehingga besok di dalam kubur bukan ditanya man ilahukum, tidak ditanya. Yang ditanya man rabbukum, siapakah Rabbmu. Tidak ditanya siapakah ilahmu. Kenapa? Karena ilah, kalau disebut ilah tidak disebut Rabb lagi, disebut Rabb tidak ilah lagi. Kenapa? Karena sama. La ilaha illallah. Tolong buka Pak, sampai kita. La ilaha illallah. Jadi tahun 80 saya mendapatkan ilmu tentang usulus salasah. Tauhid 3, tauhid terbagi 3 itu yang disebut dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebelumnya memang sifat 20 itu yang diketahui. Nah, setelah itu saya ikut pesantren kilat yang diadakan oleh IKMI, yang disampaikan oleh Dr. Hafiz. Dapat lagi pelajaran tentang usulus salasah, trinitas tauhid. Nah, tapi hebatnya keterangannya usulus salasah ini sejalan dengan sifat 20 yang disampaikan oleh Dr. Hafiz pada pesantren kilat IKMI tahun 83-84 ya. 83-84 sama. Nah, tapi yang akhir-akhir ini tidak sama lagi. Malah dikatakan orang Abu Lahab dan Abu Jahal itu lebih bertauhid dibandingkan umat Islam sendiri yang bertawasul, yang berselawat dengan selawat yang panjang-panjang, dan yang mengadakan istighosah. Sehingga istighosah dituduh syirik, tawasul dituduh syirik. Nah, itu bedanya. Sedangkan waktu kami belajar di pesantren kilat dulu tidak. Masya Allah. Sekarang umur saya 65 tahun. Saya sudah mempelajarinya semenjak dari umur 5 tahun tentang sifat 20 dengan ayahanda sendiri, karena dia guru agama. Sudah itu umur 15 tahun di pesantren. Sudah itu umur 22 tahun ketika pesantren kilat.
Kemudian sekarang mempelajari lagi setelah umur 65 tahun. Ada yang melalui video, ada melalui televisi langsung, dan ada melalui orang-orang langsung seperti masjid-masjid yang ada di Pekanbaru saat ini. Ada Abu Darda, Radhatul Jannah, Umar bin Khattab, ada Masjid Imam Syafi'i. Nah, ternyata isinya sudah berbeda. Banyak sekali mensyirik-syirikkan orang. Pokoknya selain dari kelompoknya, syirik semuanya. Selain dari Trinitas Tauhid, syirik semuanya. Masya Allah. Inilah keterkejutan saya. Pada tingkat 1 tahun 80 saya mendapatkan dari Ibu Ruqayyah Saleh. Saya tidak memperbandingkannya karena nampaknya sejalan Tauhid yang 3 dengan Tauhid 20. Waktu pesantren kilat saya tidak membantah. Tapi sekarang ini sudah tidak sejalan lagi. Dikatakan Tuhan duduk di atas langit, Tuhan punya tangan, punya kaki, punya tangan tapi kanan semuanya, nggak punya kaki. Masya Allah. Kemudian saya mempelajari ilmu perbandingan agama menurut ajaran Yahudi. Rupanya ajaran Yahudi memang Tuhan itu punya kaki. Kaki itu, kaki Tuhan, telapak kakinya katanya di bumi, lalu tangannya menggantung di aras. Wah, itu di dalam kitab Bible, kitab orang Yahudi. Jadi lebih banyak nampaknya usul selasa yang terakhir ini sejalan dengan kitab orang Yahudi, mulai dari kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Josua, Imamat, sampai kepada kitab Hakim-Hakim. Itu namanya kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama. Nah, nanti kita sambung lagi. Dari saya cukup demikian dahulu. Semoga Allah meridai kita semua. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan berikanlah aku pemahaman. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami pemahaman tentang agama, pemahaman yang dalam. Wa'allimna ta'wil, dan ajarkan kepada kami ilmu tentang penafsiran. Jadi takwil itu artinya tafsir, penjelasannya, bagaimana takwilnya. Kalaupun takwil itu di satu kata yang sifat harfiah digantikan dengan kata yang lain, tapi tetap menguatkan kata yang pertama juga, cuma dalam bentuk kata-kata yang lain. Itu namanya takwil. Alimna takwil, berikan kami kecerdasan tentang takwil, tentang tafsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.